Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pandapers 7 News. Jadi di sini kami akan mewawancarai seorang tokoh yang sudah cukup terkenal di bidang pendidikan, yaitu Bapak Junanda. Baik Bapak, izin, bisakah Bapak menceritakan identitas Bapak sekarang? Ya, saya Pak Junanda, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Setabat, mewadahi 200 sekolah di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Bisa Bapak ceritakan latar belakang? Latar belakang dulu waktu SMA tahun berapa ya? 99 tamatnya di SMA Negeri Medan. Kemudian saya kuliah S1 di UNIMED, Universitas Negeri Medan. S2-nya saya dari University Science Malaysia 2010. Menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi kepala cabang dinas ini? Pengalamannya seru, anak-anaknya kreatif, kolaboratif, dan punya nalar kritis ya. Kemudian kepala-kepala sekolah kita alhamdulillah kompak, punya visi yang maju ke depan, tentunya bersama dengan pengawas pembinanya, memberikan dan saling mendukung diantaranya untuk mensupport kemajuan pendidikan kita menjadi sumber yang bermartabat. Oke, jadi sudah banyak pengalaman yang Bapak alami di dunia pendidikan. Ya, Saat ini kan kita sudah melewati masa sulit pendidikan, Pak, masa karena COVID, ya kan? betul. Dan sekarang kita sudah sampai ke dalam penerapan Merdeka Belajar. Iya. Jadi apa pendapat Bapak tentang transisi dari masa COVID sampai sekarang? Ya, di waktu COVID saya mengalami juga 2 tahun, ada loss learning, ada keterbatasan, keterhambatan dalam pendidikan. Untuk itu kita ingin mengejar loss learning itu. Dan alhamdulillah Mas Menteri Nadiem Makarim dengan program Merdeka Belajar ingin melakukan percepatan dalam ketertinggalan di masa COVID, di masa pandemi itu dengan Merdeka Belajar. Di sana ada program SMK Pusat Keunggulan, ada SMA Penggerak, kemudian ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diferensiasi, ya. Itu saya rasa adalah satu terobosan gerakan yang kemudian bisa memajukan pendidikan kita, mengejar ketertinggalan di masa loss learning 2 tahun di masa pandemi. Jadi ini lagi banyak program-program supaya kita bisa mengejar ketinggalan Iya. di selanjutnya. Iya. Jadi apa motivasi Bapak untuk pelajar mengikuti penerapan masa Merdeka Belajar ini? Pelajar itu harus kolaboratif. Siapa saja dia harus berteman, di mana saja dia harus belajar, kepada siapa saja dia harus belajar. Kemudian pelajar itu di sekolahnya dalam menimba ilmu harus dalam keadaan bahagia dan menyenangkan. Karena Mas Menteri dengan produk gerakan Merdeka Belajar ini, pembelajarannya itu adalah berpusat kepada siswa, ketercapaiannya berpusat kepada minat dan bakat siswa. Jadi ada satu strategi baru ya, paradigma baru bahasanya dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Pasti kalian juga akan merasakan itu. Program pembelajarannya sekarang lebih menyenangkan. Dan dia tidak membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, tapi anak yang satu si A dibandingkan pada saat dia sebelum mendapatkan pelajaran, kemudian sesudahnya, itu yang dibandingkan. Jadi kita tidak membandingkan satu dengan yang lain. Sehingga memang ini lebih seru, lebih mengasihkan paradigma baru ini dalam Merdeka Belajar. Tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak sungguh-sungguh untuk belajar lagi, saya rasa begitu. Oke, baik Bapak, berarti menurut Bapak anak-anak harus lebih semangat. Ya, Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga motivasi yang Bapak berikan dapat dijalankan oleh pelajar dengan semestinya.
Ya. Dan untuk Terima kasih. teman-teman ada baiknya kita mengikuti arahan dari Bapak tadi supaya kita bisa lancar untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar sekarang. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.